warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimanakah kabar kalian? Semoga tetap dalam keadaan sehat ya. Kembali lagi bersama saya di ruang belajar matematika. Nah, kali ini kalian akan mempelajari bab baru loh, yaitu bab himpunan. Maka dari itu simak baik-baik ya. Nah, pada pembelajaran kali ini tujuannya yaitu siswa dapat menyatakan masalah sehari-hari dalam bentuk himpunan dan mendata anggotanya. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan anggota dan bukan anggota himpunan. Dan yang ketiga, siswa dapat menjelaskan sifat-sifat himpunan. Nah, pertanyaan kali ini, apa itu himpunan? Di sini ada kumpulan hewan berkaki 4. Ada sapi, gajah, dan kambing. Ketiga hewan ini memiliki kaki sebanyak 4. Contoh lain, kumpulan nama buah diawali dengan huruf A. Contoh di sini yaitu anggur, alpukat, dan apel. Nah, kedua kumpulan ini disebut himpunan. Mereka itu jelas. Jadi hewan berkaki 4, jelas kakinya ada 4. Nah, nama buah diawali dengan huruf A, jelas kita dapat mengklasifikasikan beberapa nama buah. Inilah yang disebut dengan himpunan. Nah, pertanyaan selanjutnya, bagaimana jika kumpulan anak yang tinggi, kumpulan makanan yang lezat, maupun kumpulan pelajaran yang disenangi siswa? Dari ketiga pertanyaan ini, pasti dari kalian memiliki jawaban yang berbeda-beda. Mungkin makanan yang lezat menurut si A adalah pizza, namun menurut si B belum tentu makanan yang lezat itu pizza. Nah, apakah termasuk ke dalam himpunan? Jawabannya adalah tidak. Mengapa? Karena ketiga pertanyaan tersebut memiliki jawaban subjektif. Artinya, setiap orang memiliki jawaban yang berbeda-beda. Oleh sebab itu, bukan termasuk himpunan. Dari sini kalian paham ya, apa beda himpunan dan bukan himpunan. Selanjutnya, penyajian himpunan. Di sini ada 3. Pertama, dinyatakan dengan menyebutkan anggotanya atau biasa disebut enumerasi. Bagaimanakah itu? Dituliskan dalam bentuk kurung kurawal. Jika anggotanya sangat banyak, yaitu diberi tanda 3 titik dengan pengertian dan seterusnya mengikuti pola. Contoh, himpunan A terdiri dari 1, 3, 5, 7, 9. Nah, penulisan himpunan dengan menyebutkan anggotanya dan ditandai dengan kurung kurawal. Himpunan B juga begitu. Anggotanya A, I, U, E, O. Nah, jika anggotanya banyak dan tak terbatas, maka dari itu misal himpunan A 1, 3, 5, 7, 9 ditambahi koma titik titik titik, terus ditutup kurung. Yang kedua yaitu dinyatakan dengan menuliskan sifat yang dimiliki anggotanya. Contoh, dari contoh pertama kita tahu bahwa himpunan A terdiri dari 1, 3, 5, 7, 9, sehingga kita dapat mengatakan A adalah himpunan semua bilangan ganjil positif yang kurang dari 10. Sedangkan B adalah himpunan semua huruf vokal dalam abjad Latin. Yang ketiga, dinyatakan dengan notasi pembentuk himpunan. Bentuk notasi himpunan seperti berikut, di mana X mewakili anggota himpunan, PX menyatakan syarat yang harus dipenuhi oleh X. Contoh nih, kan himpunan A terdiri dari bilangan ganjil positif yang kurang dari 10. Maka bisa kita tuliskan A sama dengan, buka kurung ya, pakai kurung kurawal jangan lupa, X
garis tegak itu tadi, X kurang dari 10, di mana X elemen bilangan ganjil positif. Nah, garis tegak ini bisa dibaca sedemikian sehingga. Begitu pula juga dengan himpunan B. Buka kurung, X sedemikian sehingga X elemen dari huruf vokal dalam abjad Latin. Jangan lupa ditutup kurung dengan kurung kurawal ya. Nah, cara membacanya seperti ini. A adalah himpunan yang anggotanya semua X sedemikian sehingga X kurang dari 10 dan X adalah bilangan ganjil atau biasa disebut yang E itu biasa disebut elemen. Elemen itu sama dengan anggota. Nah, selanjutnya B adalah himpunan yang anggotanya semua Y sedemikian sehingga Y adalah huruf vokal dalam abjad Latin. Dari sini paham ya? Jika kurang paham, kalian bisa tanyakan. Nah, perhatikan pernyataan berikut ya. Yang pertama, anggota dari himpunan hewan berkaki 5. Pertanyaannya, apakah ada hewan yang berkaki 5? Jawabannya adalah tidak. Nah, jadi apakah himpunan tersebut memiliki anggota? Jawabannya adalah tidak. Nah, jika suatu himpunan tidak memiliki anggota, maka disebut himpunan kosong. Himpunan kosong bisa disimbolkan atau dinotasikan dengan lambang seperti itu ya. Jadi, O dicoret atau kurung kurawal tapi tidak ada isinya. Pernyataan kedua, anggota dari himpunan bilangan ganjil antara 0 dan 10. Apa saja anggota dari himpunan tersebut? Nah, pastinya 1, 3, 5, 7, 9. Mengapa 11, 13, 15, dan seterusnya tidak termasuk? Nah, karena yang diminta hanya antara 0 dan 10. Nah, bilangan asli antara 0 dan 10 itu merupakan himpunan semesta. Jadi, objek yang menjadi pembicaraan di sini yaitu rentangan antara 0 dan 10 merupakan himpunan semesta. Nah, himpunan semesta disimbolkan atau dinotasikan dengan huruf S kapital. 3. Diketahui himpunan B terdiri dari 2, 4, 6, 8, 10. Berapa banyak anggota himpunan B? Kalian pasti akan menjawab 5. Atau bisa ditulis N dalam kurung B besar sama dengan 5. Nah, bilangan yang menyatakan banyaknya anggota suatu himpunan, misal di sini kan himpunannya bernama B, maka dapat dituliskan dengan N dalam kurung B. Kalau misal himpunannya namanya A, ya berarti banyaknya anggota himpunan dituliskan N dalam kurung A, tergantung nama himpunannya. Nah, hal seperti ini disebut kardinalitas himpunan. Jadi kardinalitas himpunan itu adalah banyaknya anggota suatu himpunan. NB sama dengan 5 merupakan kardinalitas himpunan. Nah, selanjutnya diagram Venn. Penyajian himpunan bisa digambarkan dalam bentuk diagram atau disebut diagram Venn. Nah, di sini ada semesta. S besar tadi kan semesta. Nah, semestanya dari angka 1 sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, di mana himpunan A terdiri dari 1, 2, dan 3. Sedangkan himpunan B terdiri dari 4, 5, dan 6. Bagaimanakah penyajian dalam diagram Venn? Nah, penyajiannya seperti ini. Diagram Venn itu harus memuat himpunan semesta, digambarkan dengan persegi panjang dan huruf S kapital di pojok kiri atas. Nah, seperti ini ya.
Jadi diagram Venn itu bentukannya seperti ini. Selanjutnya dia harus memuat setiap himpunan ditulis pada suatu lingkaran atau di sini disebut kurva tertutup. Seperti ini. Jadi misal ada 3 himpunan, himpunan A, himpunan B, himpunan C, maka setiap himpunan itu digambarkan dengan lingkaran. Jangan lupa ditulis nama himpunannya ya. Di sini lingkaran biru adalah himpunan A, berarti nanti di atasnya dikasih nama A, kapital. Di lingkaran merah juga begitu, merupakan himpunan B, berarti dikasih nama B kapital. Nah, unsur yang ketiga yaitu setiap anggota himpunan ditunjukkan dengan titik seperti ini. Nah, kalian bisa memahami ya bagaimana bentuk diagram Venn dan syarat-syarat yang harus ada pada diagram Venn. Nah, di sini anggota himpunan A terdiri dari 1, 2, 3. Maka dari itu di lingkaran yang biru mereka memuat angka 1, 2, dan 3. Terus di himpunan B anggotanya 4, 5, dan 6. Maka di lingkaran merah memuat angka 4, 5, 6. Nah, karena semestanya dari 1 sampai 10 yang belum ada angkanya yaitu kan 7, 8, 9, 10. Maka dari itu 7, 8, 9, 10 ada di luar lingkaran, tetapi masih termasuk dalam semesta karena semestanya dari 1 sampai 10. Nah, selanjutnya di sini ada contoh yang lain. Kalau tadi diagram Venn-nya antara dua himpunan itu terpisah, kalau ini saling beririsan. Nah, mengapa kok bisa saling beririsan? Coba kita lihat. Di sini semestanya dari 1 sampai 10. Nah, himpunan A terdiri dari 1, 2, 3, 4, dan 5. Himpunan B terdiri dari 4, 5, 6, dan 7. Perhatikan himpunan A dan himpunan B. Di sini ada anggota yang sama, yaitu 4 dan 5. Maka dari itu gambarnya akan beririsan seperti ini. Nah, di himpunan A dia terdiri dari anggota 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3 ada di sini, sedangkan 4 dan 5 ada di antara A dan B karena mereka memiliki anggota yang sama, yaitu 4 dan 5. Karena B itu memiliki anggota 4, 5, 6, 7, maka 6 dan 7 diletakkan di sini. Nah, karena semestanya dari 1 sampai 10, di dalam lingkaran ini, angka mana saja yang belum termuat? Oh, ternyata 8, 9, 10. Nah, ini terletak di luar lingkaran, tapi termasuk dalam semestanya. Nah, contoh selanjutnya. Himpunan yang satu ada di dalam himpunan yang lain. Di sini kita lihat semestanya tetap dari 1 sampai 10. Himpunan A terdiri dari 1, 2, dan 3. Himpunan B 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kita lihat di sini. Semua anggota himpunan A ada di himpunan B. Sehingga kita bisa gambarkan A ini, lingkaran A ada di dalam lingkaran B karena semua anggota himpunan A ada di himpunan B. Maka dari itu lingkaran A ini ada di dalam lingkaran B. Nah, karena anggotanya A1, 2, 3, kita tuliskan di lingkaran A 1, 2, 3. Nah, di lingkaran B karena 1, 2, 3 sudah termuat di sini, maka tersisa 4, 5, 6, 7. Nah, jangan lupa semestanya dari 1 sampai 10, maka dari itu angka 8, 9, 10 dituliskan di luar lingkaran. Nah, ini jangan sampai lupa ya. Oke, selanjutnya jika A dan B memiliki anggota yang sama persis, yaitu 1, 2, 3, 4. Nah, gambarnya seperti ini.
hanya ada satu lingkaran karena mereka memiliki anggota yang sama persis. 1, 2, 3, 4. Nah, karena semestanya dari 1 sampai 10, maka dari itu angka selain 1, 2, 3, 4 yaitu 5, 6, 7, 8, 9, 10 ada di luar lingkaran ini, tetapi termasuk dalam semesta. Nah, dari sini paham ya? Selanjutnya sifat-sifat himpunan. Ada 3 sifat di sini. Yang pertama himpunan bagian, yang kedua himpunan kuasa, dan yang ketiga kesamaan 2 himpunan. Oke, kita pelajari satu-satu. Himpunan bagian, contohnya seperti tadi deh biar tidak bingung ya. S semestanya dari 1 sampai 10. Himpunan A terdiri dari 1, 2, 3, himpunan B 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gambarnya tadi seperti ini. Himpunan A ada di dalam himpunan B karena semua anggota himpunan A termuat di himpunan B. Nah, di sini himpunan A adalah himpunan bagian dari B atau dapat ditulis sebagai A himpunan bagian dari B. Nah, tanda ini seperti C ini merupakan tanda himpunan bagian. Nah, maksudnya itu ya ini, semua anggota himpunan A merupakan anggota himpunan B, maka dari itu himpunan A itu disebut himpunan bagian dari B. Syaratnya adalah semua anggota ya, tanpa terkecuali. Semua anggota himpunan A merupakan anggota juga dari himpunan B, sehingga himpunan A disebut himpunan bagian dari B. Oke, lanjut. Ingat, simbol seperti itu, seperti C itu merupakan simbol himpunan bagian. Yang selanjutnya, himpunan kuasa. Nah, di sini diketahui himpunan A terdiri dari anggota 1 dan 2. Nah, himpunan bagian dari A antara lain ada himpunan kosong, himpunan yang terdiri dari satu anggota yaitu 1 dan 2 ini terdiri dari satu anggota, dan yang terdiri dari 2 anggota yaitu 1, 2. Nah, himpunan bagian dari A maksudnya gini, himpunan A ini dipecah. Di sini itu ada beberapa himpunan bagian. Nah, mecahnya itu himpunan kosong termasuk ke dalam himpunan A. Nah, terus himpunan yang terdiri dari 1, terus 2 saja, terus 1 dan 2. Nah, total himpunan bagian ini ada 4. 1, 2, 3, 4. Jadi banyaknya himpunan bagian dari A ini adalah 4. Nah, himpunan bagian dari suatu himpunan bagian dari A misal ya. Nah, itu disebut himpunan kuasa atau disimbolkan dengan P besar dalam kurung A besar. Nah, ingat yang di dalam kurung ini merupakan nama himpunannya. Jika himpunannya B, maka P besar dalam kurung B besar. Nah, himpunan bagian dari suatu himpunan disebut himpunan kuasa. Banyaknya himpunan kuasa, nah karena ini tadi kan banyaknya 4 nih, itu dihitung dengan rumus 2 pangkat N. Nah, N itu apa? N itu adalah banyaknya anggota pada himpunan tersebut. Lihat ya, himpunan A terdiri dari 2 anggota, yaitu 1 dan 2. Sehingga untuk mendapatkan banyaknya himpunan kuasa dari himpunan A ini yaitu 2 pangkat N. 2 pangkat 2. Nah, 4 kan ini tadi 4 banyaknya. Bisa dituliskan 2 pangkat 2 karena N ini adalah banyaknya anggota himpunan.
A. Nah, 2 × 2 sama dengan 4. Misal nih, himpunan A anggotanya 3. Berarti banyaknya himpunan kuasa 2 × 3 sama dengan 8. Misal, himpunan C itu banyak anggotanya 4. Berarti banyaknya himpunan kuasa 2 × 4. Nah, N itu tergantung banyaknya anggota himpunan ya. Nah, banyaknya himpunan kuasa dapat disimbolkan sebagai berikut. N kecil dalam kurung P besar dalam kurung A besar tutup kurung. Nah, ingat yang PA ini kan ini tadi kan himpunan kuasa. Nah, N ini karena menyimbolkan banyaknya disimbolkan dengan N. Nah, lanjut. Kesamaan dua himpunan. Dua himpunan dikatakan sama jika anggota dan banyaknya anggota sama persis. Seperti contoh yang sebelumnya, ada himpunan A dan himpunan B terdiri dari anggota 1, 2, 3, 4, yang himpunan B juga 1, 2, 3, 4. Nah, dua himpunan itu sama karena banyaknya anggota sama, yaitu ada 4. Nah, anggotanya itu sama semua. Ada contoh lagi. Di sini ada himpunan A terdiri dari 1, 2, 3. Himpunan B terdiri dari 2, 3, 1. Himpunan C terdiri dari 1, 2, 4. Nah, di sini himpunan A dan himpunan B itu sama karena memiliki 3 anggota dan anggotanya terdiri dari 1, 2, dan 3. Dibolak-balik tidak apa-apa ya, tidak berpengaruh, yang penting sama. Nah, antara himpunan A dan C serta B dan C itu tidak sama. Kenapa? Meskipun banyaknya anggota sama-sama 3 banyaknya, namun ada anggota yang tidak sama. Di C memuat 4, tapi di A dan B mereka tidak punya 4. Maka dari itu mereka tidak sama. Nah, ingat ya, kesamaan dua himpunan itu dilihat dari 2, yaitu banyaknya anggota dan anggotanya itu apa saja. Jika salah satu anggota tidak sama, maka kedua himpunan tersebut juga tidak sama. Semoga apa yang saya sampaikan kalian dapat mengerti semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Tetap semangat belajar, jaga kesehatan selalu, jangan lupa mematuhi protokol kesehatan. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.